warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putra Madonna, NIM 10220111055, semester 3 dari kelas 3B, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul transformasi Laplace. Sebelum kita melihat contoh soal, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu transformasi Laplace. Jadi, transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Sedangkan transformasi adalah suatu proses perubahan dari bentuk satu ke bentuk lainnya, seperti contoh kipas angin, listrik tenaga air, magicom, setrika, dan lain-lain. Dalam matematika, jenis transformasi ini merupakan suatu konsep yang penting sebagai bagian dari analisis fungsional, yang dapat membantu dalam melakukan analisis sistem invarian waktu linier, seperti rangkaian elektronik, isolator harmonik, device optik, dan sistem-sistem mekanik lainnya. Dengan mengetahui deskripsi matematika atau fungsional sederhana dari masukan dan keluaran atau sistem, transformasi Laplace dapat memberikan deskripsi fungsional alternatif yang kadang dapat menyederhanakan proses analisis kelakuan dari sistem atau membuat suatu sistem baru yang berdasarkan suatu kumpulan spesifikasi. Transformasi Laplace memiliki peran penting dalam aplikasi-aplikasi dalam bidang fisika, optik, rekayasa listrik, rekayasa kendali, pemrosesan sinyal, dan teori kemungkinan. Nama teori ini diberikan untuk menghormati seorang ahli matematika dan astronomi, Pierre-Simon Laplace, yang menggunakan teknik transformasi ini pada hasil karyanya dalam teori kemungkinan. Sebenarnya, teknik ini ditemukan sebelumnya oleh Leonhard Euler, seorang ahli matematika profil Swiss abad ke-18. Terus, bagaimana sih cara menyelesaikan transformasi Laplace? Bagaimana sifat-sifat dari transformasi Laplace itu tersendiri? Jadi, sebelum saya menjelaskan itu, suatu kelebihan metode transformasi Laplace adalah bahwa metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Kelebihan lain metode transformasi Laplace adalah diperolehnya secara serentak baik komponen transien maupun komponen keadaan tunak. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah: yang pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu atau T ditransformasikan ke kawasan frekuensi atau S. Dengan transformasi Laplace, untuk mempermudahkan proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Lalu yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawanan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Lalu, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Lalu sifat-sifat dari transformasi Laplace, yang pertama itu ada kombinasi linear, terus translasi fungsi, perkalian VT dengan E pangkat min AT. Lalu yang keempat penskalaan waktu, yang kelima diferensial, dan yang keenam integral. Lalu di sini ada contoh soal dari transformasi Laplace dari bentuk gelombang. Yang A, V1 dalam kurung T sama dengan 5 cos dalam kurung 10T UT. Yang B, F2 dalam kurung T sama dengan 5 sin 10T UT. Dan yang ketiga, V3 T sama dengan 3E min pangkat 2T UT. Dengan memanfaatkan tabel pasangan transformasi Laplace sehingga dapat dihasilkan A sama dengan 5S per S pangkat 2 plus 10 pangkat 2 sama dengan 5S per S pangkat 2 plus 100. Lalu yang B,
F2T sama dengan 5 sin 10 T UT menjadi V2 dalam kurung S sama dengan 5 kali 10 per S pangkat 2 plus 10 pangkat 2 sama dengan 50 per S2 plus 100. Dan yang ketiga, V3S sama dengan 3 per S plus 2. Lalu untuk gambarkan diagram Polyzero dari ABC, dan untuk transformasi Laplace dari bentuk gelombang hingga dihasilkan ini. Lalu ini soal gambarkan diagram Polyzero dari A, B, dan C. Fungsi ini mempunyai pole di S sama dengan min 1 tanpa zero tertentu. Fungsi ini mempunyai zero di S sama dengan min 2. Pole dapat dicari dari S plus 2 dalam kurung S plus 2 pangkat 2 plus 3,24 sama dengan 0. Dalam kurung S plus 2 sama dengan akar min 3,24 sama dengan J 1,8. Pol di S sama dengan min 2 kurang lebih J 1,8. Fungsi ini tidak mempunyai zero tertentu, sedangkan pole terletak di titik asal S sama dengan 0 plus J 0. Lalu transformasi balik, ini carilah Vt dari fungsi transformasi berikut sehingga dihasilkan ini. Lalu sama transformasi balik fungsi dengan pole kompleks. Dalam formulasi gejala fisika, fungsi Vs merupakan rasio polinomial dengan koefisien real. Jika Vs mempunyai pole kompleks yang berbentuk P sama dengan min A plus JB, maka ia juga harus mempunyai pole lain yang berbentuk P pangkat sama dengan min A min JB, sebab jika tidak, maka koefisien polinomial tersebut tidak akan real. Lalu, jadi untuk sinyal yang secara fisik kita temui, pole kompleks dari Vs haruslah terjadi secara berpasangan konjugat. Oleh karena itu, uraian Vs harus mengandung dua suku yang berbentuk seperti itu. Vs sama dengan titik-titik plus K per S plus A min JB plus K pangkat per S plus A plus JB. Residu K dan K pangkat juga merupakan residu konjugat sebab Vs adalah fungsi rasional dengan koefisien rasional. Residu ini dapat kita cari dengan cara yang sama seperti mencari residu pada uraian fungsi dengan pole sederhana. Lalu, carilah transformasi balik dari soal berikut sehingga dihasilkan ini. Transformasi balik fungsi dengan pole ganda. Pada kondisi tertentu, Vs dapat mempunyai pole ganda. Penguraian Vs yang demikian ini dilakukan dengan memecah faktornya terlebih dahulu yang mengandung pole ganda dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk fungsi dengan pole sederhana yang dapat diuraikan seperti biasanya. Seperti ini. Sekian presentasi tentang transformasi Laplace dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.